Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Atta. Silakan Atta. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Atta sudah memimpin doa. Sama-sama, Bu. Ya. Baiklah anak-anak, untuk absensi kalian bisa menulis di chat WA seperti biasa ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat dan sehat ya? Ya. Ya. Meskipun kita masih dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini, Bu Emi harapkan kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M dan makan makanan yang sehat. Ya, ini ada kata mutiara sebagai penyemangat kita hari ini. Ada kata mutiara math is fun, artinya matematika itu menyenangkan. Di sini ada yang suka matematika? Enggak. Kalau ada orang atau seseorang yang tidak suka matematika, itu adalah hal yang salah ya anak-anak. Karena matematika itu bisa digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti yang ada di layar ini, yang ada di gambar. Semua bidang kehidupan akan bertemu dengan matematika, yaitu berhitung. Contohnya di sini yang ada pada gambar. Dalam bidang perdagangan di pasar, di situ pasti kita akan berhitung, menghitung laba atau untung, menghitung rugi. Kita harus suka matematika. Ya, di sini untuk hari ini Bu Emi akan membahas bentuk aljabar dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tapi sebelumnya Bu Emi ingin tanya dulu anak-anak. Kalian apa masih ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian bentuk aljabar. Masih ingat pengertian bentuk aljabar? Nah, kalau masih ingat, kita lanjut. Sekarang masih ingat anak-anak dengan unsur-unsur pada bentuk aljabar? Anak-anak masih ingat juga tentang cara menuliskan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk aljabar? Masih ingat? Kalau masih ingat, baiklah Bu Emi lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, Bu. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menganalisis operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. 2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tapi sebelumnya Bu Emi sampaikan dulu. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar kelompok seperti biasa. Kemudian yang kedua, nanti di akhir pembelajaran ada evaluasi atau penilaian individu. Yang ketiga, nanti akan ada tes remedial. Ini yang keempat ada tes pengayaan. Menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di sini ada 4 soal. Tapi Bu Emi akan membahas 2 soal saja, yang nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 3 dan nomor 4 ini sama caranya anak-anak. Ya. Untuk soal nomor 1, di sini ada soal 15A ditambah 7B dikurangi 7A ditambah 9B dikurangi 11. Maka seperti tadi kita kelompokkan dulu suku yang sejenis. Apa suku yang sejenis itu anak-anak? Yaitu suku yang variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Jadi di sini mana yang variabelnya sama anak-anak? A ya. A dengan A. Kemudian lagi di sini? B. Ya, variabel B. Itu ada variabel A dan variabel B. Jadi kita kelompokkan suku yang sejenis yaitu 15A dikurangi 7A ditambah 7B dikurangi 7B dikurangi 11.
Kita hitung koefisiennya saja, yaitu 15 dikurangi 7A. Kita tulis di luar. 7 dikurangi 7 dikurangi 11. Kemudian 15 dikurangi 7 menjadi 8A. Ditambah 7 dikurangi 7 jadi 0 dikurangi 11. Jadi baru kita bisa menyederhanakan seperti ini. Menjadi 8A dikurangi 11. 0 kita buang anak-anak, tidak usah ditulis kembali. Jadi bentuk paling sederhana yaitu 8A dikurangi 11. Mengerti anak-anak? Untuk yang nomor 2, soal pengurangan. Kurangkanlah 12X ditambah 10Y ditambah 9 oleh 9X dikurangi 3Y ditambah 8. Kita anggap yang pertama ini adalah kelompok pertama, anak-anak. Yang kedua adalah kelompok kedua. Jadi kita tulis seperti ini, kita kurung atau kita beri kurung dulu. Karena ini oleh, maka yang ditulis tetap yang kelompok 1 dulu kita tulis, baru dikurangi kelompok 2. Seperti ini. Kalau sudah, kita jabarkan. Kita buka kurungnya, anak-anak. Menjadi, kalau yang di depan itu tidak ada masalah, kita langsung tulis saja. Yaitu 12X ditambah 10Y ditambah 9. Kemudian untuk yang kelompok 2, yang belakang ini, kita harus memperhatikan kurung. Yaitu 9X dikali min atau negatif menjadi min 9X. Kemudian min 3Y dikali min di depan ini. Min kali min menjadi plus 3Y. Ini plus 8 dikali min menjadi min 8. Baru sampai di sini kita kelompokkan seperti contoh nomor 1. Yaitu 12X dikurangi 9X ditambah 10Y ditambah 3Y ditambah 9 dikurangi 8. Kita hitung koefisiennya saja, yaitu 12 dikurangi 9X ditambah 10 ditambah 3Y ditambah 9 dikurangi 8. Baru kita bisa menyederhanakan menjadi berapa anak-anak? 3X ditambah 13Y ditambah 1. Sampai di sini mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Yaitu memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya. Sekarang kita lihat pemecahan masalah atau penyelesaian dari masalah yang ada di atas, masalah konseptual di atas. Kita misalkan dulu masa tiap keranjang ikan, atau satu keranjang ikan itu kita misalkan dengan variabel X. Baru kita bisa merubah permasalahan ini ke bentuk aljabar. Yang A, kita hitung dulu total ikan yang dipesan kepada Pak Ali. Yaitu tadi pasar A 15 keranjang ikan, kita tulis menjadi 15X. Ditambah 20 keranjang ikan pesanan pasar B, kita tulis menjadi 20X. Baru kita bisa menghitung 15X ditambah 20X menjadi 35X. Ini termasuk operasi penjumlahan. Yang B. Pertanyaan yang B, jika sisa ikan yang ada di gudang pendingin ikan Pak Ali jika memenuhi pesanan pasar A saja 15 keranjang. Jadi cadangan ikan di gudang pendingin Pak Ali 17 ya. 17 keranjang ikan ya. 17X ini dari 17 cadangan ikan di gudang pendingin Pak Ali. Dikurangi karena pesanan kita kurangi 15X. 15X ini dari pesanan pasar A. Jadi 17X dikurangi 15X menjadi 2X. Ini termasuk operasi pengurangan anak-anak namanya. Pengurangan dalam bentuk aljabar. Yang C, pertanyaan yang C, kekurangan ikan yang dibutuhkan Pak Ali jika memenuhi pesanan pasar B saja. Maka kita lihat anak-anak, berapa tadi cadangan ikan di gudang pendingin Pak Ali? Ada berapa? 17. Ya, 17. Maka kita tuliskan menjadi 17X. Dikurangi 20. Ya, pinter. 20 keranjang ikan. Maka kita tulis menjadi 20X. Jadi 17X dikurangi 20X menjadi min atau negatif 3X. Sekarang kalau sudah paham, Bu Emi lanjutkan ke belajar kelompok. Untuk nama kelompok sudah Bu Emi share di grup WA ya. Nama kelompok sudah ada ya. Silakan kalian berkelompok, kemudian dikerjakan LKPD. Nah ini LKPD-nya sudah Bu Emi share, tapi Bu Emi share kembali ya di Google Meet ini. Ya silakan dikerjakan, nanti hasilnya kalian kirim di grup. Kemudian nanti akan di-share di Meet ini untuk dipresentasikan perwakilan dari tiap kelompok.
Bu Emi beri waktu ya untuk mengerjakan. Silakan anak-anak dikerjakan dulu. Dikerjakan, ada 2 masalah di situ, masalah 1 dan masalah 2. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Silakan. Ini masalah 1 dan masalah 2 yang dikerjakan ya. Ditulis yang rapi biar bisa dibaca. Siapa yang mau bertanya? Itu yang masalah kedua dimisalkan. Ya, sama. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Dimisalkan dulu, biar kita bisa membuat bentuk aljabarnya, kemudian kita bisa menghitung. Terima kasih Panji sudah bertanya. Silakan. Ya, ini ada dari kelompok 2 sudah mengirim hasil kerjanya. Sekarang kelompok yang lain Bu Emi tunggu. Baiklah, karena waktunya sudah selesai. Nomor 1. Misal umur Anton X, umur Tony Y. Jadi bentuk aljabarnya adalah X dikurangi Y sama dengan 5. X tambah Y sama dengan 15. Ya, untuk nomor 2. Misal kopi dalam ton X, pesanan pasar A 7 ton, pasar B 13 ton. Jumlah atau total pesanan dalam bentuk aljabar adalah 7X ditambah 13X sama dengan 20X. Jadi banyak cadangan kopi sekarang adalah 42X kurangi 20X sama dengan 22X. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama apa tidak? Ya, Bu. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama apa anak-anak? Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, yaitu apa? Kita harus mengelompokkan dulu suku-suku yang sejenis, kemudian hitung. Ya, yang kedua, suku itu ada 2 macam, yaitu suku sejenis. Suku sejenis tadi yaitu suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Kemudian ada suku tak sejenis atau tidak sejenis, yaitu suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang berbeda. Kemudian yang 3 siapa? Bagaimana? Kesimpulan yang ketiga? Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan pada bentuk aljabar bisa juga dengan menggunakan 3 sifat operasi hitung, yaitu Yang keempat? Untuk menyelesaikan operasi pengurangan pada bentuk aljabar bisa juga dengan menggunakan sifat operasi hitung, yaitu sifat distributif saja. Ya, terima kasih yang mengikuti pelajaran Bu Emi hari ini. Kemudian anak-anak, untuk pertemuan berikutnya, Bu Emi akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Untuk evaluasi atau penilaian individu, Bu Emi kirim di grup nanti. Tapi sebelumnya Bu Emi juga mau nge-share di Google Meet ini. Langsung kirim langsung ke Bu Emi ya, lewat Japri. Bu Emi tunggu sampai jam 8 malam. Jadi perlu diperhatikan siapa yang cepat, dia nilainya yang lebih bagus anak-anak. Lebih cepat, lebih bagus ya. Untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti Google Meet hari ini, nanti rekamannya Bu Emi kirim ke grup WA. Kemudian bagi siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran Bu Emi, terutama di Google Meet ini, nanti Bu Emi akan mendatangi ke rumahnya. Bu Emi ingin tahu kenapa kalian tidak aktif dalam pembelajaran matematika. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan siapa yang mau membantu Bu Emi untuk memimpin doa. Dimas. sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Dimas sudah memimpin doa ya. Ya. Baiklah anak-anak, Bu Emi akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.